Di siang hari kelihatan lemah sekali, tapi ternyata dia kenyang sekali. Izinkan saya mengajak kita semua untuk merenungi salah satu ayat Al-Quran yang terdapat di dalam suratul Baqarah, yang bisa dipastikan ayat ini adalah ayat andalannya seluruh penceramah di malam pertama bulan suci Ramadan. Pertanyaan, apa ayatnya? Karena puasa rahasia kita dengan Allah. Tidak ada yang tahu kalau kita berpuasa kecuali kalau kita yang menyampaikan. Beda dengan salat. Kalau kita salat dilihat oleh orang, kita mengaji dilihat oleh orang, kita berzakat dilihat oleh orang, haji dan umrah dilihat oleh orang. Tapi puasa tidak ada yang tahu bahwa kita berpuasa kecuali kalau kita sendiri yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengawali ceramah kita pada kesempatan kali ini, untuk lebih berkahnya, marilah kita awali dengan bersama-sama membacakan suratul Fatihah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita masing-masing, kepada seluruh guru-guru yang pernah mengajar dan mendidik kita, kepada seluruh ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat dan inayahnya lah sehingga pada malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian kegiatan menyambut dan mengisi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan yang baik oleh Allah, diberikan semangat oleh Allah, dan pada akhirnya kita bisa memaksimalkan ibadah selama bulan suci Ramadan. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, ceramah kita pada malam hari ini dalam rangkaian menunggu keputusan hasil sidang isbat. Izinkan saya mengajak kita semua untuk merenungi salah satu ayat Al-Quran yang terdapat di dalam suratul Baqarah, yang bisa dipastikan ayat ini adalah ayat andalannya seluruh penceramah
di malam pertama bulan suci Ramadan. Pertanyaan, apa ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Saya secara pribadi mengambil kesimpulan bahwa ayat ini merupakan ayat andalannya seluruh penceramah selama Ramadan. Bahkan tidak sedikit ada sebagian penceramah kita 10 malam ceramah tarawih, 10 malam juga dia bahas kutiba alaikumus siyam. Malam pertama yang dibicarakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Malam kedua pindah masjid ceramah tarawih, kembali dia hantam kutiba alaikumus siyam. Malam ketiga pindah masjid, kembali lagi dia bahas kutiba alaikumus siyam. Sampai 10 malam ceramah tarawih selalu kutiba alaikumus siyam. Intinya setiap ceramah tarawih kutiba, 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 karenanya dia diberi gelar Ustaz Kutiba. Karenanya hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini adalah ayat yang memerintahkan kita berpuasa. Tapi ada satu keunikan. Ternyata ayat tersebut diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Ternyata salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Idza sami'tumullaha yaqulu," bila kalian mendengarkan Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," setiap kali kita mendengarkan ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, kata Abdullah ibnu Mas'ud, far'au sam'akum, dengarlah baik-baik. Orang Bugis mengatakan pada cengi ing kalingana, dengar baik-baik. Mengapa? Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu dua kemungkinan. Apa itu? Imma khairun yu'maru bih wa imma syarrun yunha anhu. Bisa jadi kebaikan yang akan diperintahkan, atau bisa jadi keburukan yang akan dilarang. Dengan kata lain, setiap ada ayat di dalam Al-Quran diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka dua kemungkinan setelahnya, bisa jadi perintah, bisa jadi larangan. Kapan itu perintah, maka itu adalah kebaikan, dan kapan itu larangan, maka pasti itu keburukan. Ternyata perintah puasa diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, karena itu merupakan isyarat tidak ada yang didatangkan dan dihasilkan oleh puasa kecuali kebaikan. Saya ulangi, perintah puasa diawali dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu sebagai penegasan bahwa tidak ada yang dihasilkan oleh puasa kecuali kebaikan. Yang kedua, mengapa perintah puasa diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Karena puasa nanti bisa berjalan dengan baik apabila didasari dengan keimanan. Mengapa demikian? Karena puasa rahasia kita dengan Allah. Tidak ada yang tahu kalau kita berpuasa kecuali kalau kita yang menyampaikan. Beda dengan salat. Kalau kita salat dilihat oleh orang.
Kita mengaji dilihat oleh orang, kita berzakat dilihat oleh orang, haji dan umrah dilihat oleh orang. Tapi puasa, tidak ada yang tahu bahwa kita berpuasa kecuali kalau kita sendiri yang menyampaikan. Bahkan tidak sedikit, terkadang ada saudara-saudara muslim kita, bila di bulan suci Ramadan, di siang hari kelihatan lemah sekali, tapi ternyata dia kenyang sekali.